Aku tidak sedang mencurigai, aku hanya kebetulan lewat. Hanya butuh 1 detik untuk melirik layar ponselmu yang menyala. Dan di 1 detik itu, dunia yang selama ini susah payah kutahan, runtuh tanpa suara. Di layar itu, ada seorang perempuan. Ia tertawa, terlihat begitu santai. Seolah tempat itu memang miliknya. Aku melihat selendang yang melingkar di lehernya. Aku melihat cara tubuhnya bersandar padamu. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat caramu menatapnya, tatapan yang sudah sangat lama tidak pernah kau berikan untukku. Lalu kau bicara, suaramu pelan, terdengar begitu akrab. Bukan nada seorang atasan, jelas bukan nada seorang saudara. Itu adalah nada yang sangat kupahami. Karena aku istrimu, kau memintanya untuk menurunkan tangannya dari bahumu. Aku menahan napas. Aku tidak bergerak sama sekali, bukan karena adegan itu, tapi karena caramu mengatakannya begitu biasa. Seolah ini bukan pertama kalinya terjadi. Lalu perempuan itu memanggilmu abang, panggilan yang manja dan ringan. Seperti sebuah nama yang sudah lama dilatih untuk diucapkan. Kemudian, ia meminta uang jajan. Dan kau mengangguk begitu saja. Aku ingin tertawa getir. Selama ini, akulah yang berjuang mengisi rumah kita dengan susah payah. Aku yang belajar menjadi kuat. Aku yang selalu diminta untuk mengerti setiap keadaanmu. Tapi di layar ponsel itu, aku melihat perempuan lain yang dimanjakan tanpa perlu berjuang sedikit pun. Kau lalu pamit pulang, dan sebelum menutup panggilan, kau meniupkan kecupan ke arahnya. Disitulah dadaku terasa kosong. Bukan sakit, tapi benar-benar kosong. Karena semua hal janggal yang selama ini kurasakan akhirnya punya wajah. Wajah perempuan yang selalu kau sebut sebagai adik atau saudara. Perempuan yang katanya kau lindungi. Perempuan yang membuat banyak orang pergi dari hidupmu. Perempuan yang kau bela dengan kebohongan yang begitu rapi. Aku jadi teringat motor gede itu. Perjalanan jauh yang kau sebut urusan biasa. Foto-foto di media sosial yang tidak pernah sekalipun melibatkanku. Dan aku teringat diriku sendiri yang selama ini selalu kau anggap berlebihan, pencemburu, dan kurang iman. Padahal, aku hanya seorang perempuan yang intuisi hatinya terus-menerus kau sangkal dan kau patahkan. Di detik itu, aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku bahkan tidak berniat untuk bertanya. Aku hanya mengerti. Aku mengerti bahwa aku tidak gila. Aku tidak salah merasa. Dan semua kesetiaanku ternyata tidak pernah dibalas dengan kejujuran. Layar ponselmu akhirnya gelap. Tapi kepalaku justru menjadi sangat terang. Aku tahu sekarang, yang rusak bukanlah kesabaranku. Yang rusak adalah batas yang terlalu lama kubiarkan kau langgar tanpa perlawanan. Namaku Nina. Dan malam ini, aku melihat kebenaran tanpa perlu bertanya lagi.